5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo adik-adik semuanya, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 1, subtema 2, pembelajaran yang ke-6. Jadi pembelajaran yang terakhir di subtema 2. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Kamu sudah belajar tentang hewan selama 1 minggu ini, selama pembelajaran subtema 2 ini. Kamu sudah tahu bagaimana hewan itu berkembang biak dan jenis hewan yang hidup di negara-negara ASEAN. Sangat menarik bukan adik-adik? Nah, kita akan lanjutkan pembelajarannya. Kamu sudah belajar bagaimana cara berlari yang benar, melempar dan menangkap bola. Untuk menambah keterampilanmu dalam berolahraga, hari ini kamu akan bermain cara memukul bola. Cara memukul bola adalah, berarti di sini kalau kita belajar memukul bola, maka alat yang kita butuhkan adalah bola dan alat pemukulnya. Cara memukul bola, posisi badan kita sedikit membungkuk. Kedua kaki sejajar, sedikit ditekuk dan terbuka. Pandangan itu ke arah datangnya bola. Kedua tangan memegang pemukul dengan tangan kanan di atas. Apabila kalian kidal nih, pemukul dipegang dengan tangan kiri. Kayu pemukul berada di atas bahu. Bahu kiri sedikit lebih rendah daripada bahu kanan. Nah, itu tadi cara memukul bola. Kalian bisa terus berlatih supaya kalian lebih terampil dalam memukul bola. Latihan dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil yang memuaskan. Tahukah kamu tentang kelelawar? Ayo kita pelajari tentang kelelawar. Nah, di sini ada informasi mengenai hewan kelelawar. Hewan ini memiliki fakta yang menarik loh adik-adik. Kelelawar ini memiliki indera pendengaran yang sangat baik dan lebih baik daripada manusia. Berikut ini fakta-fakta tentang kelelawar. Yang pertama, kelelawar ini merupakan hewan mamalia atau hewan menyusui. Yang kedua, tubuh kelelawar ini sangat bersih loh adik-adik. Yang ketiga, faktanya kelelawar itu mempunyai 1 anak dalam 1 tahun. Kelelawar bisa hidup 20-30 tahun. Lama sekali ya adik-adik ya. Nah, kelelawar itu berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. Kotoran kelelawar yang menempel pada gua justru akan melestarikan ekosistem, karena pada kotoran tersebut beberapa bakteri dan organisme lain menggantungkan hidupnya. Jadi adik-adik, kalau kalian pergi ke sebuah gua nih dan di situ ada kelelawar, pasti baunya itu tidak enak. Jadi bau kotoran kelelawar. Tetapi di situ kotoran kelelawar itu ternyata melestarikan ekosistem, karena ada beberapa bakteri dan organisme itu yang menggantungkan hidupnya pada kotoran kelelawar. Kelelawar itu tidur di siang hari dan mencari makan di malam hari. Maka kelelawar ini bisa disebut dengan hewan nokturnal atau hewan yang keluar di malam hari. Itu tadi tentang kelelawar. Lalu apakah kalian tahu tentang hiu gergaji? Hah, hiu gergaji Kak? Apa itu? Ikan apa ya? Nah, yuk kita cari tahu tentang hiu gergaji.
Nah, di sini ada gambar hiu gergaji. Lihat pada mulutnya itu berbentuk seperti gergaji yang digunakan oleh tukang bangunan adik-adik. Maka disebut hiu gergaji. Nah, hiu gergaji hidup di Danau Sentani. Hiu gergaji dikenal dengan nama pari atau hiu sentani karena memang hidup di Danau Sentani di daerah Papua. Hiu gergaji ini menggunakan giginya yang berjumlah 14 hingga 22 gigi gergaji. Ia menggunakan giginya ini untuk mencari makan dan pertahanan diri. Jadi untuk bertahan dari musuhnya, dia menggunakan senjatanya yang berupa gigi gergaji. Tubuhnya itu berwarna keabu-abuan dan ramping. Ia dapat berenang dengan cepat. Nah, ini informasi mengenai hiu gergaji. Dari bacaan ini tuh terdiri dari 2 paragraf. Paragraf yang pertama, kita akan mencari tahu ide pokok dan kesimpulan dari masing-masing paragraf. Hiu gergaji hidup di Danau Sentani. Hiu gergaji dikenal dengan nama pari atau hiu sentani karena memang hidup di Danau Sentani, Papua. Maka ide pokoknya di sini adalah asal dari hiu gergaji. Nah, setelah itu baru dijelaskan tuh di situ asal hiu gergaji dari mana dan mengapa disebut hiu gergaji sentani. Kesimpulannya adalah hiu gergaji itu berasal dari Danau Sentani, Papua. Ini ide pokok dan kesimpulan di paragraf 1. Sekarang kita lihat di paragraf kedua. Nah, di paragraf kedua ini kita belajar mengenai tubuh dari hiu gergaji. Nah, ide pokok dari paragraf kedua tentang hiu gergaji ini adalah jumlah gigi hiu gergaji dan kegunaan dari giginya. Di sini dijelaskan jumlahnya berapa, kegunaannya untuk apa. Kesimpulannya adalah hiu gergaji itu memiliki jumlah gigi 14-22 dan digunakan untuk mencari makan dan mempertahankan diri. Hiu gergaji ini bisa berenang dengan cepat. Itu adalah ide pokok dan kesimpulan dari paragraf kedua. Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Di sana banyak makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate ayam, dan ikan bakar. Di meja sebelah kanan terdapat rendang dan soto ayam. Wah, Siti dan teman-temannya bingung memilihnya. Semua terlihat enak. Benny mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Sedangkan Siti mengambil 3 tusuk sate saja. Edo mengingatkan Benny agar mengambil makanan secukupnya saja. Dari bacaan tersebut, apa pendapatmu tentang sikap Benny adik-adik? Ya, Benny terlalu serakah ya mengambil banyak makanan dan belum tentu nanti bisa habis dimakan oleh Benny. Ya, dia mengambil makanan yang banyak, kalau nanti tidak habis dibuang akan mubazir adik-adik. Apa pendapatmu tentang Siti yang mengambil makanan sesuai kebutuhannya? Ya, sikap Siti ini baik ya. Dia mengambil makanan sesuai dengan kebutuhannya sehingga nanti dia tidak akan membuang-buang makanan. Apa pendapatmu tentang Edo? Nah, Edo tadi berani menegur Benny. Jadi pendapat Kak Citra untuk si Edo ini, dia baik dan berani menegur temannya supaya temannya tahu apa kesalahannya. Nah, untuk permasalahan tadi itu juga sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Apakah kalian tahu sila keberapa yang sesuai dengan permasalahan tadi? Yang tadi boros ya, ambil makanannya sangat boros. Nah, itu sesuai dengan sila kelima Pancasila,
yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, bunyi sila kelima Pancasila ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalamnya itu termuat nilai-nilai perilaku yang adil harus diterapkan dalam berbagai bidang, baik bidang ekonomi, sosial, dan politik. Ada hak dan kewajiban setiap orang yang harus kita hormati. Ada perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia dan tujuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur, mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia. Nah, apa yang dilakukan oleh Beni itu sesuai dengan sila kelima Pancasila. Tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Beni melakukan pemborosan dan hal tersebut tidak baik bagi lingkungan dan keberlangsungan hidup orang banyak. Pemborosan yang dilakukan Beni dapat berakibat langkanya sumber hewani sebagai sumber makanan manusia. Jadi tindakan pemborosan itu tidak sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak merugikan kepentingan orang lain, suka bekerja keras, dan menghargai hasil karya orang lain adalah merupakan contoh penerapan sila kelima Pancasila. Jadi kalian harus bersikap adil, menghormati hak orang lain, suka memberikan pertolongan, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah. Itu merupakan penerapan sila kelima Pancasila. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tematik tema 1, subtema 2 pembelajaran yang ke-6 untuk adik-adik yang duduk di kelas 6. Semoga pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.